pada dasarnya engkau tak berdaya. Pada dasarnya engkau tidak punya apa-apa dan pada dasarnya engkau orang berdosa. Berarti gak ada yang perlu kita sombongkan. Alkitab jelas bilang, Allah benci kesombongan. Alkitab jelas bilang orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri ditinggikan Tuhan. Tepat pada waktu yang setuju katakan yeah. Yang kedua, menjadi aneh jika kita lemah namun arogan. Kepala batu dan memaksakan kehendak. Padahal yang kita paksakan itu belum tentu akhirnya baik buat kita. Iya dong. Makanya Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ketika kita sadar, iya Tuhan ya saya lemah. Saya gak boleh arogan. Saya harus hidup dalam kasih. Saya gak boleh kepala batu. Saya harus belajar dengar nasihat. Saya harus belajar terbuka untuk kritik. Saya harus belajar terbuka untuk melihat segala hal yang baru yang sedang Tuhan kerjakan. Dan saya tidak perlu memaksakan kehendak. Kalau ini memang yang Tuhan kehendaki, bukalah jalan seluas-luasnya. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup pintu serapat-rapatnya. Saudara-saudara yang sedang dalam ibadah, lawatan Allah di rumah masing-masing. Kalau apa yang kau harapkan tidak sedang terjadi, ingatlah engkau lemah. Apa yang kau pikir terbaik tidak selamanya itu yang terbaik bagimu. Kadangkala Tuhan sengaja menutup pintu-pintu di depan saudara supaya dia bisa buka pintu yang lebih besar yang membawa kita pada kemuliaan yang luar biasa. Yang katakan amin. Yeah. Yang ketiga, menjadi aneh jika kita lemah namun saling menyerang dan tidak mau bersatu. Itu cara iblis, saudara. Untuk membuat kita saling menonjolkan diri. Untuk membuat kita saling menghancurkan. Iya kan? Tujuan iblis mau kita hancur. Ketika kita saling menghancurkan, berarti iblis gak ada kerjaan. Iblis cuma jadi provokator. Iblis bilang terus saling menyerang, terus saling menjatuhkan, terus saling menghancurkan. Apalagi hamba-hamba Tuhan. Apalagi gereja, iya kan? Kalau saya lihat gereja Tuhan sedang menyerang gereja lain, hamba Tuhan satu sedang menyerang hamba Tuhan lain. Saya cuma berdoa, ya Kristus, sadarkan orang-orang ini bahwa mereka sedang dipakai setan. Untuk sebuah pertandingan gladiator. Di mana hamba Tuhan yang merasa lebih pintar mau membunuh, mau mengkafir-kafirkan, dan mau menyesat-nyesatkan hamba Tuhan yang lebih bodoh. Yang pandangannya berbeda dengan yang satu. Wow, mau saling menyerang. Tidakkah kau sadar kau lemah? Tidakkah kau sadar bahwa kau juga gampang tersesat? Tidakkah kau sadar kau gampang sekali jadi sombong? Tidakkah kau sadar kau gampang sekali jadi arogan, gampang terpengaruh oleh dunia ini? Karena itu dalam nama Yesus. Kita pandang salib, kita tahu kita lemah, kita tahu kita berdosa, kita tahu kita tak berdaya. Tapi semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Sehingga kita gak bisa sombong, tapi harus rendah hati. Kita gak bisa arogan, kepala batu dan memaksakan kehendak, tapi harus hidup dalam kasih dan penyerahan pada Tuhan. Yang ketiga, kita gak bisa saling menyerang dan tidak mau bersatu, tapi justru membangun unity. Dan membangun keberadaan kita sebagai keluarga kerajaan Allah. Selanjutnya, menjadi aneh jika kita lemah, namun tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, dan tidak mau menerima masukan. Iya dong. Kan kita lemah. Ada banyak istri yang kalau ditegur, wah tanduknya naik, taringnya keluar. Sehingga ada banyak suami yang bilang, daripada ribut terserah dialah maunya apa. Dengan bangga istrinya bilang, wah suami saya hebat lu, baik, bukan hebat. Lu kerasukan setan. Istrinya marah, suaminya bilang amin, amin, mudah-mudahan dia sadar. Ya. Ada suami gak bisa dinasehatin oleh istrinya. Memang ada istri yang kalau nasehatin, dia pikir dia mamanya. Bu. Semua istri-istri yang sedang bersama dalam ibadah yang luar biasa ini. Saya mau tanya. Engkau itu mau jadi mamanya atau mau jadi istrinya? Iya. Bu, dengar bu, jawab bu. Gak usah lihat kiri kanan. Hei, saling ngomong sama ibu-ibu. Bu, ibu itu sebetulnya mau jadi istri buat suami ibu atau mau jadi mamanya? Ada banyak ibu-ibu sorry ya. Kelakuannya kayak mamanya. Jadi kayak mama suaminya gitu. Nggak boleh gini dong, nggak bisa gini dong. Ini kamu gini dong, gini. Sampai suaminya pikir, sayang, aku udah umur 69 tahun
masih juga diatur-atur gini, artinya gini, ya kan? Waktu aku kecil, aku udah stres sama mamaku, ya kan? Nikah dapat mama baru. Bu, jadilah istri. Karena istri itu artinya penolong. Istri itu artinya membawa damai. Istri itu support. Itu tapi kan saya mau support. Ya tidak semua yang niatnya baik, caranya baik. Ada orang yang niatnya baik tapi caranya salah. Dan itulah cara setan. Ya kan? Setan mau supaya kita mungkin niatnya baik, ya kan? Niatnya negur anak, niatnya mendisiplinkan anak. Tapi pada dasarnya kita ngutuk. Kamu tuh tolol, kamu tuh bodoh. Ya saya pikir dengan begitu dia jadi terpaku. Oh kadang-kadang terpancing tapi kadang-kala justru terkutuk saudara. Karena kuasa setan membelenggu dia setiap kali ada masalah. Ingat ya mama kamu bilang kamu bodoh, kamu ini. Nah itu jadi karena itu sekali lagi saya mau ingat. Kita ini lemah. Jangan justru jadi orang yang gak mau ditegur, gak mau dinasehati. Tapi juga jadi orang tuh yang bawaannya neken, menjajah gitu, cari ribut ya kan. Sehingga akhirnya suami pikir gini. Akhirnya istrinya pikir gini, udahlah percuma lah. Suami saya ditegur apapun, dikasih tahu, diajak sharing apapun, bawaannya mau debat. Ada orang begitu, gak bisa diajak sharing. Istrinya ngomong, Pak ini gimana kalau gini? Ya gak bisa dong, oke, bye. Ya kan? Loh kalau hanya untuk mau ribut, saudara buat apa buat ribut? Masa kita mau mancing setan terus di rumah tangga kita? Iya kan? Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Justru karena kita lemah. Saya banyak salah, saya juga banyak yang saya pikir bagus ternyata tidak bagus gitu ya kan. Kalau saya sadar saya lemah. Saya jadi orang yang mau dinasehati. Saya jadi orang yang mau belajar. Saya jadi orang yang mau terus ditegur. Dan akhirnya mau terus mendapat hal yang baru. Saya tidak mau suka berdebat sama siapapun. Tapi saya lebih senang berdiskusi. Untuk saya terus lebih hari. Lebih naik level rohani. Semakin berkenan pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya klik yang terakhir. Salib bagi saya adalah jawaban untuk kelemahan manusia. Manusia yang lemah. Manusia yang tak berdaya. Manusia yang gampang jatuh. Manusia yang gampang terpengaruh. Manusia yang berdosa. Hanya bisa diselesaikan bukan oleh agama. Bukan dengan amal ibadah dan perbuatan baik. Tapi salib yang di dalamnya darah Kristus tertumpah. Untuk menyelesaikan segalanya. Klik. Haleluya. Dalam kelemahan manusia, saya pelajari satu, jangan coba menutupinya karena kita jadi munafik. Dalam kelemahan manusia, kita harus berserah. Kita harus membuka diri. Kita harus merendahkan dia dan berkata, Tuhan tolong aku. Kuasamu dahsyat, kuasamu sempurna, kuasamu luar biasa. Karena makin kita coba menutupi, kan kita dasarnya lemah kan. Makin kita coba menutupi, kita jatuh dalam kemunafikan. Bahasa Ibrani untuk kemunafikan adalah pemain sandiwara. Iya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Yesus menyebut ahli-ahli Taurat sebagai pemain-pemain sandiwara. Iya kan? Artinya beda antara kehidupan dengan perkataannya. Jangan bersandiwara dalam hidup ini. Belajar jujur. Belajar hidup apa adanya. Belajar tulus. Toh kita lemah. Jadi saya belajar terbuka pada Kristus. Belajar saya terbuka dengan kuasanya. Sehingga saya terus dibimbing dalam hikmat anugerahnya dan kuasa yang sempurna. Yang kedua, dalam kelemahannya. Manusia yang pertama jangan coba menutupi karena kita jadi munafik. Yang kedua, klik. Ya kan? Saya pelajari. Kalau kita menyadari kita adalah manusia yang lemah. Maka yang kedua jangan coba cari pembenaran. Karena kalau kita coba cari pembenaran. Kita akan jadi orang-orang yang sukanya menghakimi orang. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang Tuhan cari bukan orang yang suka menghakimi. Tetapi orang yang suka mengasihi. Iya kan? Dalam kelemahan manusia yang pertama jangan coba menutupinya. Karena kita jadi munafik. Yang kedua jangan coba cari pembenaran. Kita jadi orang yang suka menghakimi. Yang ketiga jangan coba melarikan diri atau menjauhkan diri. Karena lama-lama kita jadi free thinker. Dan akhirnya jadi ateis. Iya dong. Karena akhirnya kita pikir saya berdoa juga. Saya berserah pada Tuhan juga. Tapi kenyataannya mana pertolongan Tuhan? Saudaraku, kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti mujizat tidak ada. Kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti kuasanya terbatas. Kalau Tuhan belum menolong kita, bukan berarti mujizat sudah tidak terjadi lagi. Tapi kalau Tuhan belum kelihatan menolong kita. Karena Alkitab bilang jalanku berbeda dengan jalanmu. Tuhan sedang mau mengarahkan sesuatu yang berbeda. Karena mujizat bukan berarti saya bisa mendikte Tuhan sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi mujizat berarti
Waktu saya yang lemah ini, saya diarahkan pada rencana Tuhan. Dan saya berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saya pelajari. Dalam kelemahannya manusia, jangan hanya pasrah-pasrah bodoh. Tahu dong pasrah-pasrah bodoh, ya udah terserah Tuhan. Kue sera-sera, whatever will be lah. Bukan. Pasrah itu bukan menyerah seperti itu. Karena saya selalu percaya berserah tidak berarti saya menyerah. Justru orang yang pasrah adalah orang yang tegar. Justru orang yang berserah adalah orang yang yakin bahwa Allahku menyediakan bagiku jauh lebih daripada apa yang kupikirkan dan doakan. Jangan hanya pasrah-pasrah bodoh. Karena pada akhirnya kita jadi orang yang terjajah setan. Setan mulai bilang, oh kamu gak sanggup. Setan mulai bilang, oh kamu gak mampu. Setan mulai bilang, pergi ke dukun aja. Setan mulai bilang, pakai narkoba aja. Setan mulai bilang, oh hubungan seks bebas aja. Ya kan? Karena apa? Karena kita jadi orang yang akhirnya jadi, apa yang saya sebutnya, sebagai orang yang skeptis gitu. Sebagai orang yang kayak mati rasa dalam imannya. Tetapi dalam kelemahan kita, satu, andalkan Tuhan. Dalam kelemahan kita, bergaul dengan firman. Dalam kelemahan kita, minta tuntunan Roh Kudus. Dalam kelemahan kita, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam kelemahan kita, banyak berlutut, banyak berserah kepada Tuhan. Maka apa yang tidak pernah saya pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Makanya sebagai penutup saya tekankan begini. Itulah indahnya salib. Kelemahan kita diterima. Kemudian diperbaiki. Kemudian diubahkan. Sehingga selanjutnya lewat salib itu. Kelemahan kita yang diterima dan diperbaiki diubahkan itu. Kemudian menjadi kebaikan. Sehingga kita makin hari makin disempurnakan. Untuk menjadi segambar serupa dengan Kristus. Sehingga kita dilayakkan menjadi mempelai Kristus yang tak bercacat celah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Ini waktunya kita menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini di rumah kita masing-masing, biarkan Roh Kudus mulai berbicara kepada kita. Bahwa di salib, setiap kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, setiap dosa kita diterima. Sehingga kita gak perlu jadi orang sombong, kita gak perlu jadi orang arogan, kita gak perlu jadi orang kepala batu, kita gak perlu jadi penjajah, kita gak perlu jadi orang yang memaksakan kehendak. Tapi belajar jadi orang yang rendah hati, belajar jadi orang yang berbagi, belajar jadi orang yang membawa damai, belajar jadi orang yang menaburkan kasih, belajar menjadi orang yang senantiasa mengabarkan Injil dimanapun Tuhan tempatkan. This is a crucial time. Ini waktu-waktu yang serius. Ini bukan sekedar ada badai pandemi, tapi saya percaya dalam kalender kerja Tuhan, ini sesuatu yang very serius. Bahwa Tuhan sedang menggoncangkan dunia satu kali lagi. Supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat tergoncangkan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau orang yang kepala batu. Mungkin kau orang yang gak bisa dinasehati, kau gak bisa ditegur sama sekali, ngamuk sendiri. Seperti orang kerasukan setan yang tidak jelas. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ada roh yang tidak beres dalam hidupmu.
Sehingga engkau tidak mau ditegur, kau merasa diri yang paling hebat, paling benar, semua salah. Engkau senangnya negur orang, nyakitin hati orang dengan mulutmu yang kasar itu. Dan parahnya engkau tidak pernah sadar bahwa mulutmu sedang dipakai setan. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, ini waktunya. Saya percaya tidak kebetulan saudara menerima firman hari ini. Tidak kebetulan saudara sedang beribadah hari ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, salib mengajar aku kelemahan aku, ketidakberdayaan aku, dosa-dosaku diselesaikan. Tetaplah sadar kita lemah. Karena kita sadar kita lemah, kita mengandalkan Tuhan. Karena kita sadar kita lemah, kita banyak baca Alkitab. Karena kita sadar kita lemah, kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena kita sadar kita lemah, kita mau selalu jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Terima kasih Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengalir. Bapa, dalam nama Yesus, di rumah kami masing-masing, Tuhan lihat kami yang taruh tangan kanan kami di dada. Minggu depan kami akan bersama menikmati perjamuan suci. Dan di minggu terakhir ini kami diingatkan Tuhan, salib begitu berarti buat hidup kami. Betul kami lemah, betul kami tidak berdaya, betul kami hidup dalam dosa. Tapi karena kasih karuniamu, karena rahmatmu, karena pertolonganmu, karena salib, kami dikuatkan, kami diangkat, kami disempurnakan, kami dilayakkan untuk duduk sehidangan dengan Kristus dalam kemuliaan. Lihat tangan yang ditaruh di dada mereka sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda mengasihi Tuhan, sebagai tanda aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Biarlah hari ini hidup kami dimeteraikan, sehingga di rumah kami masing-masing kami mengambil keputusan untuk sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau jadi berkat, kami mau berubah, kami mau menaburkan kasih dan damai dimanapun Tuhan tempatkan. Kami gak mau dipakai setan untuk selalu mendatangkan keributan. Tapi kami mau kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lemah, pegang tangan kami lemah. Bungkus kami dengan darah-Mu, kami lemah. Jaga kami dengan pasukan malaikat-Mu, kami lemah. Karena itu ingatkan kami mulai jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena Alkitab bilang tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kita doa, Bapa, janji-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluarlah nama Yesus, keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tambahkan iman kami, sehingga dengan iman kami tahu sesuai iman kami jadi pada kami. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, infeksi, bahkan serangan setan sudah dibebaskan oleh kuasa Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Sehingga di rumah mereka masing-masing mereka dilawat Tuhan dengan kasih, anugerah, berkat, kuasa-Mu dan salib-Mu yang sempurna. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mulai hari ini tuntun kami yang sudah menerima firman, supaya kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Sehingga kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Dan hidup kami boleh menjadi terang, jadi berkat, jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun, bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Terima kasih Bapak, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, BNPT, BNPB, bahkan Kapolri, Panglima TNI, polisi, tentara, semua kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berkat atas pimpinan-pimpinan kami. Jauhkan pimpinan-pimpinan kami dari paranormal, dari dukun, dari kuasa-kuasa setan, peramal-peramal, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada, baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang pimpinan-pimpinannya dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, dalam nama Yesus.
para bupati, para wali kota, dan juga para gubernur kami doakan dalam tangan Tuhan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah semua manis. Bahkan di tengah ramalan orang akan ada goncangan ekonomi, Tuhan mengerjakan mujizat buat bangsa kami. Pimpinan-pimpinan bagian ekonomi Tuhan berikan hikmat, bahkan pertolongan Tuhan yang sempurna. Hubungan pemerintah pusat dan daerah semua manis, bahkan persiapan pilkada akhir tahun kami ucapkan berkat. Potensi-potensi kerusuhan kami tolak dalam nama Yesus. Setiap provokator-provokator yang punya niat-niat busuk karena ada segala konspirasi untuk menjatuhkan Indonesia, untuk memecahkan Indonesia, untuk melemahkan Indonesia, kami tolak di dalam nama Yesus. Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap tangguh, karena ribuan orang setiap kali berdoa untuk Indonesia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih para dokter, para suster, para brother, para petugas rumah sakit. Tuhan tolong perlindungan Tuhan atas mereka sehingga tetap mereka melakukan apa yang terbaik. Dan kami berdoa, jauhkan dunia kesehatan Indonesia dari segala mafia-mafia obat, mafia-mafia alat kesehatan. Dalam nama Yesus semua diruntuhkan. Sehingga kemurnian pelayanan kesehatan boleh terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melihat angka dan data-data dari statistik COVID-19. Tapi kami lebih percaya janji Tuhan daripada angka-angka yang ada. Karena itu kami doa dalam nama Yesus. Tingkat terpapar, tingkat kematian semakin menurun dalam nama Yesus. Kesembuhan semakin melonjak tinggi dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Dan akhirnya bimbing kami. Supaya kami hidup takut akan Tuhan, setia, jadi berkat. Dan membawa damai, bahkan keluarga kami. Boleh berlaku firman, satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Wow, haleluya. Sama-sama bilang saya diberkati. Ayolah lebih semangat lah. Ayo sama-sama bilang saya diberkati. Ayo sekali lagi sama-sama bilang saya diberkati. Saya siap menjadi pelaku firman. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya dalam new normal ini, ya kan, kita memberi melalui transfer bank, ya kan, karena ini adalah ibadah yang lengkap, saudara-saudara. Jadi saatnya kita juga memberi dengan sukacita dan persiapkan diri saudara, karena minggu depan juga kita akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Setiap saudara yang sudah mengerti, setiap saudara yang tahu dan saudara bagian dari pelayanan ini dan jemaat dari gereja ini, saudara juga saatnya kalau digerakkan Tuhan dan menyadari kebenaran, saudara mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang itu untuk minggu depan. Hari ini saudara-saudara bisa ada scan QR dan juga ada transfer bank. Saudara yang mau memberi, pastikan saudara memberi yang terbaik. Jangan menghina Tuhan dengan persembahan kita. Karena persembahan tidak diwajibkan. Persembahan hanya untuk mereka yang mengerti bahwa saya tidak boleh datang ke tangan Tuhan dengan tangan yang hampa. Saya tidak boleh datang ke hadirat Tuhan dengan tangan yang hampa. Saya harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena semua yang saya punya datangnya dari Tuhan. Sehingga gereja dapat terus bekerja dan pelayanan pekerjaan Tuhan boleh terus menjangkau jiwa. Alkitab berkata supaya selalu tersedia makanan di rumah Tuhan. Supaya lewat hidup kita hal-hal yang dahsyat boleh terjadi. Dan puji Tuhan, gereja kita dari awal pandemi COVID sampai hari ini terus bekerja, saudara-saudara terus bergerak, terus bantu banyak hal. Ada banyak hal yang juga tidak bisa kita laporkan di tempat ini karena confidential, saudara-saudara. Karena itu bantuan-bantuan untuk hamba-hamba Tuhan tertentu. Tetapi juga ada banyak hal yang kita bisa bagikan sehingga terus bisa jadi berkat, saudara-saudara. Dan saya sukacita melihat kesungguhan saudara dalam memberi, ya kan? Dan juga yang indah, tim pelayanan kami, para hamba-hamba Tuhan, tim pastoral terus bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saatnya memberi buat Tuhan melalui transfer bank. Tapi sebelum saudara transfer, izinkan saya berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Yesus, mungkin hari-hari ini kami tidak melihat kotak-kotak dan kantong-kantong persembahan untuk kami memberi persembahan kami. Tetapi saatnya sekarang kami memberi di masa new normal ini dengan melalui transfer bank dan scan QR. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan diberkati berlipat kali ganda. Dijauhkan dari belang pelaha, belang pengerik, belang pindahan, belang pelompat. Tetapi diperintahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Hidupnya diberkati. Apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan mereka yang mungkin dirumahkan, mereka yang mungkin di PHK akan diubahkan Tuhan dengan berkat luar biasa. Karena Tuhan merubah ratap menjadi tari-tarian buat kami. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita yang siap memberi yang terbaik, katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berilah dengan sukacita. Karena orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati Tuhan. Dan sekali lagi, jangan memberi sambil menghina Tuhan dengan persembahan kita. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, berilah sesuai dengan kapasitas, maka berkat Tuhan menyertai. Wow, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan. Melihat situasi seperti ini, gereja kita terus bergerak menjadi berkat. Yang pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur buat para pelayan-pelayan Tuhan yang begitu semangat dalam pelayanan ini. Dan yang ketiga, saya juga bersyukur untuk setiap jemaat yang tetap setia melakukan tugas tanggung jawabnya, baik doa, baik memberi persembahan, sehingga terus gereja kita boleh terus jadi berkat. Karena dalam setiap berkat yang kita punya, ada hak Tuhan di dalamnya, ada hak orang miskin di dalamnya, dan ada hak untuk keluarga kita dan kebutuhan kita masing-masing. Waktu kita menyadari prinsip itu, maka saya percaya berkat Tuhan akan terus mengalir. Karena kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. John, Thea, dan tim musik sekalian. Akhirnya kita ada pada penghujung ibadah kita. Waktunya untuk kita berdoa sekarang. Dan menyelesaikan ibadah ini dan kembali dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat anugerah dan kasih karuniamu yang luar biasa. Kami dipimpin oleh Tuhan, kami dikuatkan oleh Tuhan dari awal ibadah pertengahan sampai pada akhirnya. Sehingga hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Dan saatnya kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami terang, jadikan kami berkat, dan dorong kami terus untuk mentuntaskan amanat agung. Untuk kami pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Sehingga kami menyelamatkan orang yang terluka. Kami menyelamatkan orang yang terhilang. Kami menyelamatkan orang-orang yang sudah diikat dan diperdaya setan. Untuk bawa masuk kembali pada kerajaan sorga. Meluas kerajaan Allah di muka bumi. Dan menyatakan damai sorga di tengah-tengah dimanapun Tuhan tempatkan kami. Haleluya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Tidak akan kita turun tapi diangkat naik. Tidak akan kita menjadi ekor, dipimpinnya kita menjadi kepala. Dan ingatlah, jika Tuhanlah gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Bahkan melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, hormatilah, tunduklah pada suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari Minggu yang luar biasa penuh mujizat ini, lawatan Allah di rumah masing-masing. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya, amin, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Amin, haleluya. Kami imani. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, haleluya. Kami imani. Daripada malapetaka. Amin, kami imani. Haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, haleluya. Kami imani. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, selamat jalani kehidupan dalam kemuliaan Tuhan. Dan ingat, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Saya Gilbert Lumoindong, gembala dari Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center ini, mengucapkan maju terus buat setiap saudara bersama dengan tim yang luar biasa. Suami istri yang diberkati Tuhan, John dan Thea, serta seluruh tim musik mengingatkan buat saudara, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Haleluya.